Jujur deh, pernah nggak sih kamu niatnya baik banget, pengen ngasih saran ke temen, ujung-ujungnya malah jadi canggung, atau yang lebih parah malah jadi musuhan? Aneh banget kan? Niat kita kan tulus, tapi kok hasilnya malah ngerusak hubungan. Nah, ternyata ini bukan soal salah cara ngomong, tapi karena kita semua selama ini salah paham sama satu kata doang. Ya kan? Itu dia masalah utamanya. Di kepala kita ini lagi ngebantu. Tapi di telinga mereka kita ini lagi nyerang. Kok bisa ada jurang selebar ini antara niat baik kita sama hasil yang kita dapat? Dan kenapa ya fenomena ini kejadian di mana-mana? Dari grup WhatsApp keluarga yang tiba-tiba hening, sampai kolom komentar di medsos yang udah kayak medan perang. Jujur aja deh, kita semua pernah kan ngerasain ini. Entah pas kita yang dikasih nasihat, tapi rasanya kok kayak lagi dihakimi ya? Atau sebaliknya, giliran kita yang ngasih masukan tulus, malah dibilang sok tahu, sok paling bener. Serba salah banget. Dan yang paling gila, akar dari semua drama ini, semua kesalahpahaman ini, ternyata cuma satu. Salah paham sama arti satu kata. Nah, ini dia kuncinya. Selama ini kita kejebak sama definisi nasihat itu ya, sekedar ngasih saran, ngasih tahu orang harus ngapain. Padahal makna aslinya itu, bener-bener beda jauh, jauh lebih dalam. Ini bukan soal kata-kata, tapi soal sesuatu yang jauh lebih fundamental. Dan kalau kamu paham ini, serius deh, cara kamu ngelihat interaksi sama orang lain bakal berubah total. Oke, siap? Ini dia momen mind blow-nya. Kata nasihat dalam bahasa Arab, anus, itu akarnya bukan saran atau wejangan, tapi al-khulus. Artinya apa? Kemurnian, ketulusan. Para ulama bahkan ngejelasinnya lebih spesifik, sebuah keinginan tulus di dalam hati agar orang lain dapat kebaikan. Kelihatan kan bedanya? Ini bukan lagi soal apa yang keluar dari mulut, tapi apa niat murni yang ada di hati. Jadi, inti dari nasihat itu bukan lagi apa yang kita omongin, tapi kenapa kita ngomongin itu. Ini semua soal sikap hati, soal ketulusan. Tanpa landasan itu, saran sebagus apapun jatuhnya cuma jadi omong kosong yang ngehakimin. Dan konsep ketulusan inilah yang ternyata jadi fondasi dari sebuah sabda Rasulullah yang, ini benar-benar fundamental banget. Coba deh, kita renungin bareng kalimat ini. Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu an-nasiha, agama itu adalah nasihat. Simpel banget kan? Tapi para ulama bilang, hadis ini adalah porosnya Islam. Kenapa? Ya karena kalau kita pakai arti yang benar tadi, kalimatnya jadi, agama adalah ketulusan. Wow! Jadi seluruh bangunan agama yang kita anut ini, fondasinya adalah niat tulus untuk menghadirkan kebaikan. Dan tentu aja para sahabat yang dengar itu langsung penasaran. Mereka nanya, ketulusan untuk siapa ya Rasulullah? Nah, jawaban dari pertanyaan simpel ini yang bakal ngebuka sebuah peta yang luar biasa. Peta yang nunjukin kemana aja arah ketulusan ini harus kita tujukan. Mulai dari hubungan kita yang paling personal sama Tuhan, sampai ke hubungan kita dalam masyarakat dan negara. Inilah dia jawabannya. Ada 5 arah ketulusan. 3 yang pertama itu sifatnya vertikal, hubungan kita ke atas, tulus untuk Allah, untuk kitabnya, dan untuk rasulnya. Nah, 2 yang terakhir ini sifatnya horizontal, hubungan kita sesama manusia, tulus untuk para pemimpin dan untuk masyarakat umum. Kelima pilar ini jadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisah, dan disinilah masalahnya mulai kelihatan. Tunggu. Di bagian pertama ini biasanya orang langsung bingung. Tulus untuk Allah, maksudnya gimana? Kita menasihati Allah? Emangnya dia butuh saran dari kita gitu? Ya jelas enggak lah. Nah, disinilah definisi lama kita soal nasihat itu benar-benar hancur lebur. Tapi begitu kita ganti pakai kata ketulusan, semuanya langsung masuk akal. Wujudnya ternyata begini. Tulus kepada Allah itu artinya, ya kita murnikan ibadah kita cuma buat Dia, nggak ada niat lain. Tulus buat kitabnya, artinya kita benar-benar berusaha ngamalin isinya dalam hidup. Dan tulus buat Rasulnya, artinya kita taat sama ajarannya dan ngejadiin beliau teladan. Jadi ini sama sekali bukan soal ngasih saran, tapi soal ngasih komitmen 100%. Oke, jadi jelas ya? 3 pilar pertama yang vertikal ini fondasi spiritual kita. Ini soal komitmen total. Nah, sekarang, ayo kita turun ke level buminya. Hubungan horizontal. Gimana cara kita tulus ke pemimpin dan ke masyarakat? Nah, di bagian inilah konsep nasihat yang kita kenal sehari-hari itu relevan. Tapi dengan aturan main yang beda banget dari yang kita kira. Nah, untuk kehidupan sosial kita, baik ke pemimpin atau ke sesama masyarakat, kuncinya satu, mengoreksi, bukan menghakimi. Tujuannya selalu untuk memperbaiki, bukan untuk ngerusak. Kalau ke pemimpin, tulus itu ada 2 sisi koin. Sisi pertama, kita taat selama itu dalam kebaikan. Ini penting buat jaga stabilitas.
Tapi ada sisi kedua, dan ini yang sering banget dilupain, kita juga wajib ngoreksi kalau mereka menyimpang. Ingat ya, ngoreksi, bukan memberontak. Justru ini adalah bentuk kepedulian paling tinggi. Tujuannya bukan buat ngejatuhin, tapi buat ngelurusin jalan mereka kembali. Nah, disinilah beda tipisnya, tapi dampaknya beda banget. Antara nasihat sama celaan. Nasihat itu lahirnya dari kepedulian, tujuannya buat memperbaiki. Makanya caranya rahasia dan lembut. Sebaliknya, celaan itu lahir dari kebencian, tujuannya cuma buat mempermalukan. Makanya diumbar di depan umum, bahasanya kasar. Sekarang coba deh kamu buka kolom komentar di media sosial manapun. Kira-kira mana yang lebih sering kita lihat? Jadi gimana dong caranya ngasih nasihat yang beneran nasihat? Ada adabnya, ada seninya. Pertama, niatnya harus lurus karena Allah. Kedua, harus pakai ilmu, jangan asal ngomong. Ketiga, cari waktu yang pas, jangan pas lagi rame-rame. Sampaikan secara personal, 4 mata kalau bisa. Terus, pilih kata-kata yang lembut, yang rangkul, bukan yang nonjok. Dan ini yang paling penting, buang jauh-jauh perasaan, gua lebih suci dari lo. Lupa, kita di sini buat nolong, bukan buat pamer kesalehan. Oke, itu tadi soal nasihat ke satu orang, personal. Aturannya jelaskan. Tapi, ada tapinya nih, gimana kalau masalahnya udah bukan lagi soal personal? Gimana kalau ada sebuah kesalahan, sebuah kemungkaran, yang dampaknya itu kena ke seluruh masyarakat? Apa kita masih bisa diam aja dan bilang, itu kan urusan dia, bukan urusan gue. Nah, disinilah pilar ketulusan yang kelima dan terakhir, bekerja. Pilar kelima ini adalah soal menjaga kapal bersama. Ini adalah ketulusan untuk masyarakat luas. Udah bukan lagi soal individu, tapi soal tanggung jawab kolektif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ngasih analogi yang keren banget. Bayangin, kita semua ini lagi ada di satu kapal besar. Terus, ada satu orang di dek bawah, dia iseng ngelubangin lantai kapalnya. Pas ditanya, ngapain lo? Dia jawab, loh ini kan tempat duduk gue, suka-suka gue dong mau diapain? Nah, kita yang ada di dek atas, kalau kita lihat itu dan kita mikir, biarin aja kan itu urusan dia di bawah sana. Kira-kira apa yang bakal terjadi sama kita semua? Benar, kita semua bakal tenggelam bareng. Analogi kapal inilah inti dari konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak pada kebaikan, mencegah keburukan. Jadi, ini bukan soal kepo atau ikut campur urusan orang lain, sama sekali bukan. Ini soal menyelamatkan kapal yang kita tumpangi bareng-bareng. Jadi kalau kita diem aja ngelihat lubang di masyarakat atas nama toleransi yang salah kaprah, itu artinya kita lagi sama-sama setuju buat menenggelamkan kapal ini. Ini bunuh diri kolektif. Dan di titik inilah, semuanya nyambung. Kelima pilar ketulusan tadi, dari mulai untuk Allah sampai untuk masyarakat, itu nunjukin DNA Islam yang sesungguhnya. Bahwa hubungan vertikal kita sama Tuhan, spiritualitas kita, itu nggak bisa dan nggak akan pernah bisa dipisahkan dari hubungan horizontal kita, dari kepedulian kita pada negara dan masyarakat. Ibadah sholat kita, puasa kita, itu nggak akan sempurna kalau kita masa bodoh sama lubang yang ada di kapal kita. Spiritualitas dan kepedulian sosial itu satu paket, nggak bisa dipisah. Jadi, kalau kita balik lagi ke masalah di awal tadi, soal nasihat yang malah ngerusak hubungan. Mungkin masalahnya selama ini bukan karena kita kurang saling mengingatkan. Mungkin kita terlalu sering, tapi kita lupa sama intinya. Kita lupa bahwa an-nasiha itu bukan soal nunjukin siapa yang salah, bukan soal menang debat, bukan soal pamer ilmu, tapi soal sebuah ketulusan, sebuah keinginan murni dari dalam hati untuk melihat kebaikan terjadi. Pertanyaannya, sudahkah niat kita semurni itu? Atau jangan-jangan selama ini kita cuma pengen merasa jadi yang paling benar? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن وسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة